Shalom semuanya, kita kembali lagi di Lab Service kita. Hari ini kita akan berbicara tentang kisah cinta tokoh Alkitab, yaitu Abraham dan juga Sarah. Ya, waktu yang lalu yang udah lama sekali kita berbicara tentang Adam dan Hawa, tapi sekarang kita berbicara tentang Abraham dan Sarah. Kita langsung saja di Kejadian 20 ayat yang pertama, nanti mungkin kita akan lompat-lompat supaya teman-teman bisa mengerti juga konteksnya apa. Dan kita ambil apa yang kita bisa ambil dari sebuah cerita di dalam Alkitab ini ya. Judulnya adalah Abraham dan Abimelek. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah, istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Nah, stop gitu, saya mau jelaskan dulu di sini. Coba kita lihat baik-baik. Jadi ini adalah di mana Abraham itu sedang tinggal di Gerar sebagai orang asing. Nah, Abraham ini dia mempunyai suatu kelemahan, yaitu dia itu takut kalau suatu saat dia bisa dibunuh karena istrinya cantik. Karena memang Sarah ini cantik di sini. Ya, sekalipun memang saya juga belum pernah melihat, tapi Alkitab tidak akan pernah bohong bahwa Sarah ini sangat begitu cantik. Dan tahu nggak? Karena Abraham seperti ini, maka keturunannya yang lain, Ishak dan Yakub juga sama seperti dia. Maksudnya seperti apa? Maksudnya itu seperti pada saat Abraham dia tinggal di tempat yang merasa dia asing dan dia takut dibunuh, dia bilang sama Sarah, jangan bilang kamu itu adalah suamiku. Jangan bilang seperti itu, biarlah orang lain tahu bahwa kamu adalah saudaraku. Memang dia berdua itu bersaudara. Ya, bersaudaranya bukan saudara kandung ya. Nah, terus akhirnya apa? Karena dia mengatakan dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Menghampiri di sini maksudnya berhubungan seks ya. Ya, menghampiri Sarah berkatalah, iya Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepada aku, dia saudaraku? Dan perempuan ini sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Nah, inilah dia. Abimelek itu tidak pernah berbuat salah. Abraham inilah yang terlalu ketakutan. Nah, seringkali, ini dia, kita bisa ambilnya dari apa? Kadang-kadang kita itu suka berantem karena hal seperti ini ya. Yaitu, kalau kita tidak mau diakui di sekitar kita. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau bagi kalian yang sudah berpacaran, saya kasih tahu, kalian jangan sembunyi-sembunyi. Kalian perlu ngomong, apalagi mungkin kalau kalian memang sudah kelihatan kalau kalian itu saling suka. Ngomong aja silakan, nggak apa-apa. Apalagi di gereja yang saya gembalakan, itu ada yang namanya my group atau komsel. Nah, kalau ada dua orang misalnya mereka saling suka, ya laki-laki dan perempuan, dia bisa ngomong kepada NGL-nya atau ketua komselnya. Supaya apa? Supaya mereka bisa diberkati. Diberkati di sini bukan diberkati seperti pernikahan, bukan, tapi didoakan agar mereka bisa langgeng dan juga mereka tetap di jalan Tuhan. Apalagi kan juga ada tuh kadang-kadang di gereja kalau dia itu sudah benci dengan mantannya, dia bisa pindah gereja. Langsung pindah. Dia nggak memikirkan kerohaniannya, langsung aja. Toh juga semua gereja sama saja. Langsung aja gue pindah, ngapain gue lihat dia di situ, pelayanan lagi misalnya seperti itu. Nah, itulah yang saya cegah di dalam gereja yang saya gembalakan juga, yang saya pimpin gitu ya. Dan juga apa yang bisa kita ambil dari sini adalah di mana kita perlu sekali mengakui bahwa pasangan kita ini sungguh-sungguh pasangan kita. Karena dari situ kita bisa ribut loh, apalagi ada orang yang sudah pacaran nih, dibilang teman misalnya, ini siapa? Oh, ini teman gue. Biasanya tuh mungkin ya, yang cewek langsung, kok gue dibilang teman? Padahal kan gue emang pacarnya dia. Apalagi kalau dia nanti datang gitu kan sama ketemu dengan keluarga misalnya, gitu. Oh, ini siapa? Oh, ini teman saya, padahal udah pacaran. Dan karena itu bisa berantem. Nah, solusi dari firman Tuhan adalah di mana kita harus jujur, guys. Kalau kalian emang sudah berpacaran, ngomonglah kalian sudah berpacaran. Kalau kalian sembunyi-sembunyi, tidak ada berkat di dalam sana. Kenapa nggak ada berkat? Yang pertama adalah karena Tuhan
mau memberkati kalian, tapi kalian bersembunyi. Ibaratnya kalian pengen berpacaran, kalian pengen hidup bahagia dengan pacarmu, tapi kamu tidak mau memakai cara Tuhan. Cara Tuhan itu apa? Kalian mau terbuka. Terbuka di sini bukan berarti kamu umumin ke semua orang, umumin ke sosial media kalian, hei kalian kita sudah pacaran loh. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi ketika nanti orang bertanya kepada kamu sudah pacaran enggak? Saya sudah pacaran. Kalau kamu sudah pacaran. Kalau kamu belum pacaran, bilang saya belum punya pacar. Langsung ngomong aja. Jangan bohong. Apalagi mungkin ada laki-laki yang tanda kutip dia mata keranjang. Dia sudah punya pacar, ngomong sama cewek-cewek yang lain, kamu sudah punya pacar belum? Oh, gue masih jomblo, gue masih single. Gak boleh kayak gitu. Itu menyakiti hati perempuan. Demikian juga yang perempuan juga. Yang perempuan juga kalau udah punya pasangan, ngomonglah kalau kamu tuh sudah punya pasangan. Jangan malah kamu bilang, oh enggak dia cuma teman gua. Apalagi banyak sekali orang-orang yang bilang, oh ini tukang ojek gua. Waduh, jangan seperti itu guys. Karena apa? Yang rugi nggak cuma kalian berdua, yang rugi itu adalah orang-orang di sekitarmu juga. Orang di sekitarmu juga yang repot kalau kamu juga berantem. Sama seperti ini, Abraham dan Sarah. Yang kena marah siapa? Abimelek. Padahal Abimelek itu nggak salah. Akhirnya ini singkatnya aja ya, singkatnya Abimelek itu akhirnya dia itu dipulihkan Tuhan karena dia sempat kena tulah gara-gara mengganggu hamba Tuhan ini. Langsung kita lompat saja di ayat yang ke-17. Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu. Coba bayangkan, kali ini yang salah siapa? Kalau kita lihat dengan jelas, yang salah itu juga bisa dikatakan Abraham loh. Padahal Abraham dan Abimelek itu berteman baik. Jangan karena kamu punya pasangan, kamu punya pertemanan itu rusak. Apalagi kalau kamu punya teman yang baik, yang benar-benar support kamu dengan luar biasa. Ya, jangan pernah kamu tinggalkan. Jangan karena kamu punya pacar, langsung kamu berubah sama seperti orang yang dia sangat cinta dengan uang. Akhirnya apa? Dia menghalalkan segala cara supaya bagaimana cara mendapatkan uang. Padahal yang paling tertinggi bukanlah uang, tapi sebuah hubungan. Dari hubungan itulah kamu bisa bantu teman, atau kamu dibantu sama teman, atau sama keluarga, atau sama siapapun itu. Kita perlu guys, jangan sampai kita merelakan cuma karena hanya sekedar pacar doang. Saya mengatakan seperti ini bukan berarti kita nggak membuat pacar kita itu menjadi orang yang istimewa ya. Tetap dia adalah istimewa. Tapi jangan sampai karena pacar kamu jadi berantem dengan teman-temanmu, atau enggak selalu berdua mulu. No, berdua mulu, jangan seperti itu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita tidak boleh seperti Abraham yang terlalu takut. Kita perlu ngomong, sekalipun ini mungkin ini adalah hal yang kecil. Mungkin kita merasa cuma ngomong begini doang kok, nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya perasaan adalah perasaan. Apalagi yang wanita. Apalagi yang laki-laki kadang-kadang tuh suka bingung sama perempuan kan. Perasaannya itu mungkin ini nggak semua perempuan sih, tapi yang saya lihat aja, yang saya tahu langsung berubah gitu loh. Dari moodnya bagus jadi bad mood. Wah, mungkin laki-lakinya bisa dimarahin. Atau cuma karena ngomong itu doang, kok kamu nggak takut teman? Jangankan itu, sama orang Gojek aja, atau sama orang Grab misalnya. Mas ini ke rumah siapa? Misal contoh, oh ini saya ke rumah teman, padahal rumah pacarnya. Dari situ, dia bisa berantem loh. Dia bisa berantem, ini adalah faktanya guys. Cuma hal sekecil ini, itu bisa melumber kemana-mana. Jadi jangan sampai terjadi. Ya, apa yang harus kita lakukan dengan hal seperti ini? Yang pertama adalah kita perlu jujur bahwa kita sudah pacaran atau belum pacaran. Jangan ngaku-ngaku juga kalau belum pacaran, itu pacar gua. Jangan seperti itu juga. Ya memang kamu mau berharap, tapi jangan sampai juga bohong sama orang gitu loh ya. Yang kedua adalah kamu harus tetap menjaga hubungan kamu dengan pacarmu. Kenapa? Kamu ada aneh-aneh atau kamu berantem atau apapun itu, yang susah bukan hanya kamu berdua, tapi sekitarmu. Jadi kalau kamu pacarmu baik, orang pun juga akan diberkati melalui pasanganmu, melalui hubungan kalian dengan pacarmu.
Mari semua kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Hamba berdoa ya Bapa. Memang ini mungkin masalah ini terlihat kecil, tapi Tuhan tolong agar mereka yang mungkin khususnya di dalam hal bicara perasaan, Tuhan tolong supaya mereka jangan terlalu banyak baper. Apalagi kalau mereka yang terlalu masuk ke dalam hati, Tuhan tolong berikan mereka kesabaran dan Engkau bukalah pandangan mereka yang baru supaya mereka bisa saling menghargai, terkhususnya dalam perkataan mereka ya Tuhan Yesus. Agar mereka tidak menyusahkan orang lain kalau mereka punya masalah di setiap pasangan mereka ya Bapa. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tolong mereka semua ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus semesta berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Thank you semuanya and God bless you.